Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ma'adu. Mari kita lanjutkan tafsir Maudhu'i bid-dirayah wa riwayah. InsyaAllah hari ini akan menjelaskan surat Al-Ahzab ayat 57 dan 58. Kalau dikaitkan dengan Al-Ahzab ayat 4 dan 5 atau surah Al-Buruj ayat 15 dan ayat-ayat lain sebagai syarat tafsir Maudhu'i bid-dirayah, maka judulnya orang-orang yang membenci Allah dan Rasul dan membenci mukminin mukminat. Tapi kalau kita kaitkan dengan surat Al-Buruj, maka judul tagnya adalah orang-orang yang memfitnah kepada umat Islam. Kalau kita melihat realitas dari kenyataan sekarang, maka hentikan memfitnah habaib ba'alawi. Kenapa kita harus membahas hentikan memfitnah habaib ba'alawi? Karena akhir-akhir ini kita dikejutkan dengan perpecahan umat Islam yang sudah kondusif, sudah tentram, aman, sejahtera. Tiba-tiba ada sebuah tesis yang ditulis oleh Kiai Haji Imanuddin Utsman Al-Bantani sebagai karya ilmiah, baik itu skripsi, tesis atau disertasi, tentu sudah diuji baru dipublikasi. Tetapi ada kejanggalan-kejanggalan kajian tesis itu. Kejanggalan pertama, ini secara akademisi, karena yang disebut karya ilmiah itu kan mengandung beberapa hal. Pertama, harus dilihat dari metodologi penelitiannya. Kemudian penulisan, metode penulisan, dan substansi atau konten dari tesis, disertasi atau skripsi. Dan juga tidak boleh dilupakan tujuan skripsi atau tesis itu. Di dalam sebuah penelitian karya ilmiah, ketika bicara tujuan itu ada dua, guna dan manfaat. Guna artinya untuk seorang yang meneliti, kalau untuk S1, S2, S3, baik itu skripsi, tesis, dan disertasi, sebagai karya ilmiah untuk mempertahankan, itu gunanya. Sedangkan manfaat artinya untuk orang lain. Dan kemudian juga dilihat dari kejanggalan lainnya. Kok ini tiba-tiba munculnya kasus memfitnah tentang Habib Ba'alawi ini sebelum Pilpres. Kejanggalan berikutnya, ketika dia mengemukakan tesis Kiai Imanuddin itu, bahwa dia sampaikan tesis ini ditulis untuk keabsahan tentang Habaib Ba'alawi. Artinya dia mendebat tentang sejarah Habaib Ba'alawi yang sudah kondusif. Kejanggalan berikutnya, ketika diajak debat, justru dia menyampaikan informasi yang janggal. Ketika para habaib, abuya, para kiai kumpul untuk berdebat tesis ini, justru dia tidak datang. Alasannya karena ada ulama-ulama khos dari Jawa Timur istiwaro, lalu membuat surat dibawa oleh Sayyidul Fikar bahwa mimpi para ulama Jawa Timur, ulama khos, bahwa Kiai Imanuddin tidak boleh datang ke tempat debat. Dan kemudian kejanggalan berikutnya, siapa pengujinya tesis ini? Kalau memang pengujinya ada ketidakpahaman misalnya, atau ada sentimen sama dengan penelitinya, maka tentu akan menjadikan hasilnya tidak optimal. Artinya gunanya bisa batal dan manfaatnya akan tidak ada. Sebuah karya ilmiah tentu harus melihat guna dan manfaat. Kejanggalan berikutnya, penganut pengikut menyebarkan fitnah-fitnah dan kata-kata kasar. Habaib Ba'alawi Jahannam. Sebagai pendukung Kiai Imanuddin tidak pantas untuk menyebar fitnah. Banyak lagi kejanggalan-kejanggalan lain, ini yang ditemukan oleh Al-Fakir. Oleh karena itu, kita di sini
mencari solusi yang terbaik. Intinya adalah untuk supaya tidak terjadi fitnah memitnah. Latar belakang kenapa surat Al-Ahzab ayat 57-58 dikaitkan dengan ayat 45 dan surat Al-Buruj kita bahas. Kita melihat teks-teks ini, ya. Misalnya teks di ayat ini adalah yu'dunallah wa rasulah. Yang kedua, yu'dunal mu'minin wal mu'minat. Kemudian ada buhtanan wa ithmam mubina. Ya, ini kalimat yu'dun ini tadi diterjemahkan menyakitkan. Hadirin Allah, saya akan jelaskan perbedaan antara gibah dan buhtan. Kalau gibah itu diterjemahkan mengguncing, karena dia tidak senang kepada seorang, marah sehingga dia menggunjing. Gibah bahasa Arabnya. Dan ini di Quran dijelaskan la yaghtab ba'dukum ba'dha. Tidak boleh menggunjing salah seorang kepada yang lainnya. Kemudian apa disebut buhtan? Nah, buhtan itu lebih jahat daripada gibah. Kalau buhtan itu ada kebencian. Karena benci, bukan marah tadi itu, sehingga dia melakukan perbuatan yang menyakitkan. Itu disebut buhtan. Buhtan itu kalau diterjemahkan bahasa kita mengada-ada. Atau kalimat buhtanan dan isma mubina kalau dikaitkan dengan Al-Buruj itu memfitnah. Sebab fitnah itu karena membenci dia memfitnah. Kalau tadi tidak senang dia hanya gibah saja. Ya. Makanya di dalam surat Al-Buruj innal ladzina fatalul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu, bagi siapa saja yang memfitnah kaum muslimin atau muslimat, padahal mereka tidak harus fitnah karena tidak wujud bukti, maka paluk adzabu jahannam, orang yang memfitnah itu dipastikan masuk api neraka jahanam, walum adzabul hari, dan dibakar dengan keras di api nerakanya. Ini ancaman dari surat Uruj. Jadi tadi akibat memfitnah mengatakan yang tidak ada, itu ancamannya besar. Kalau di ayat ini kita langsung saja ayat 58, walladzina yu'dunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu. Siapa saja kaum yang fitnah atau membuat kaum muslimin sakit tadi, di sini bighairi maktasabu, dia dikatakannya memang tidak pernah melakukan itu. Namanya memfitnah tadi itu. Orang yang mengatakan kepada kaum muslimin muslimat dan si muslimin muslimat tidak melakukan itu, maka faqad ihtamalu buhtanan. Orang yang memfitnah itu memikul kebohongan yang besar. Kalau di ayat lain iftira, mengada-ada. Nah, bagaimana tidak disebut fitnah, Pak? Sebab kalau kita melihat ke belakang, misalnya hadis Rasulullah tentang mencintai Rasul dan mencintai Ahlul Bait, itu dijelaskan oleh Nabi. Addibu auladakum ala salih solin. Ini hadis Imam Dailimi dan riwayat dari Ali karamallahu wajhah. Didiklah anakmu 3 perkara. 1, hubbi nabiyikum. Didik anak kamu cinta Nabi. Wali baiti. 2, didik anak kamu cinta Ahlul Bait atau habaib. Dan ketiga, qiraatul Quran. Didik anakmu ada fidzilillah. Mereka yang tadi cinta Rasul, cinta habaib, dan cinta orang yang membaca Quran, itu bakal ada di naungan Allah. Yaumul la ilaha illa dillu, nanti tidak ada naungan kecuali Allah. Dan orang yang mencintai Rasul, mencintai habaib, dan atau mencintai kepada orang yang hamatul Quran, bakal digabung ma'a anbiya'i, bersama para nabi, wa asbiya'i, dan para sahabat, para ulama-ulama lurus, bakal digabung mereka di surga nanti. Tidak menjadi habaib, tidak ngapal Quran, tapi cinta. Itu kita akan diangkat bersama dengan mereka. Bahwa kita merasakan ahli Nabi itu, kita harus mencintai Nabi dan para Ahlul Bait. Ada di dalam pendapat Imam Syafi'i. Ya, ini ditukil oleh para ulama. Ulama berpendapat Imam Syafi'i sebagai imamnya Nahdlatul Ulama, bahwa hubbukum ila ahlil baiti fardun. Cinta kamu kepada ahli bait itu wajib. Jadi kalau ada orang-orang NU yang bermadhab Imam Syafi'i kemudian membenci kepada habaib, nah itu berarti dia bertentangan dengan Imam Syafi'i. Dan menurut Buya Qurtubi justru ditemukan di dalam pendapat Hadratus Syekh Kiai Haji Asy'ari bahwa mereka menulis orang yang benci kepada habaib dari
dari Ba'alawi tadi itu adalah Wahabi. Ada lagi yang mengatakan minar Rafidhah, dari orang-orang Syiah. Artinya kalau memang dia orang NU, pasti dia cinta sahabat, cinta Nabi dan cinta habaib. Kecuali tadi dalam aspek penelitiannya ada tujuan-tujuan yang nyimpang, ya pasti dia dicari-cari kesalahannya. Saya akan memberikan gambaran saja. Bahwa Rasulullah SAW itu sampai keturunannya yang ada habaib di Indonesia, itu kan ada rumus rumpunnya, ada sejarahnya. Rasulullah Muhammad SAW punya anak namanya Fatimah Zahra. Kemudian punya anak namanya Hasan. Kakaknya kemudian lahir yang kedua Husain. Kalau Hasan umumnya di Maghribi atau di Maroko. Sehingga raja-raja Maroko itu selalu namanya Hasan. Hasan 1, Hasan 2. Sedangkan Husain itu bertebaran, meskipun ada di Maroko tapi banyak. Di Mesir, di Yordan, di Yaman, itu banyak keturunan. Di Irak, di Irak itu banyak keturunan dari Husain. Husain punya anak namanya Abu Bakir. Abu Bakir punya anak namanya Zainul Abidin. Zainul Abidin punya anak namanya Muhammad Naqib. Muhammad Naqib punya anak Iza Arumi. Iza Arumi punya anak namanya Ahmad bin Isa Arumi al-Muhajiri. Kenapa Ahmad ini bin Isa Arumi disebut al-Muhajiri? Sebab dia dari Iran ke Irak dan dari Irak pindah ke Yaman. Jadi Muhajir itu pindah dari Irak ke Yaman, namanya Ahmad al-Muhajir. Kemudian Ahmad al-Muhajir punya anak namanya Ubaidillah. Ubaidillah punya anak Alawi. Alawi inilah keturunan dari Ubaidillah disebut Ba'alawi. Dan ini yang pertama disebut Habib, yaitu di Yaman, namanya Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas. Kemudian ada lagi Habib al-Alawi, al-Haddad. Jadi banyak habaib-habaib. Kemudian dari Yaman itu, karena menyebarkan Islam sampai ke Indonesia. Jadi dalam sejarahnya, dari Hadratul Maut dari Yaman, yang memang Rasul pernah berdoa, Allahumma barik lana fil Yamana. Ya Allah, berkahkanlah kami dengan sebab adanya negeri Yaman. Sehingga nanti di Yaman itu ada beberapa habaib. Dan banyak habaib. Meskipun memang habaib itu sendiri, Pak, meskipun dari turunan Husain itu tidak disebut habaib, ada. Ya, misalnya di Mesir itu ada ulama Syekh Amutawil Al-Husaini. Padahal sudah disebut habaib, tapi tidak. Ya. Kemudian kalau yang di Mekah tidak disebut namanya Habib karena memang dari Hasan, itu dari Maghribi, namanya Syekh Alawi Al-Hasani. Ya, saya punya silsilah, Pak. Yang disebut habaib itu hanya dari Husain gitu. Nah, kemudian di Indonesia itu ada marga-marganya, Pak. Ada As-Sakab, ada Al-Jupri, ada Syihab, ada Yahya. Meskipun Bapak semua, ada yang tidak dinamakan habaib, seperti di Mesir. Seperti di Indonesia juga, yang dari Yaman, dari banyak yang tidak disebut habaib. Misalnya Wali Sanga, itu kalau dari Yaman, itu bisa dipastikan dari Husain, tapi tidak disebut habaib. Bahkan kalau Wali Sanga itu kan hanya Sunan Kalijaga kan di Indonesia. Jadi ada yang dari Husain tidak disebut habaib, kalau Hasan jelas. Dan ada yang ngaku habaib tapi bukan habaib. Nah, itu lain cerita. Jadi jangan disematkan kepada oknum. Itu mah dari jangan pun habaib. Musailamatul Kadzab, dia ngaku nabi tapi bukan nabi. Bahkan yang namanya oknum jangan pun nabi, ada yang ngaku Allah di Indonesia, tukang kelas ngaku Tuhan. Ya ini mah oknum, gitu ya. Jadi kayak saya contohnya mengaku nabi, mengaku Allah, mengaku malah ada yang ngaku malaikat, Alia Eden namanya. Yang ngaku nabi kan di Gunung Bundar. Jadi saya kira oknum semua. Jadi kalau ada orang-orang Arab pakai sorban lalu dia bukan habaib tapi ngaku habaib, ini nanti kaitannya, lihat Bapak. Bagaimana dalam surah Al-Ahzab ayat 5? Dia dimulai dari kalimat ini. Ud'uhum li'abaihim wa aqsadillah. Panggil mereka kepada nama bapaknya, itu lebih adil. Ini asalnya jadi bin Harisa itu kan Zaid putra Harisa, kena diangkat anak oleh Nabi disebut Zaid bin Muhammad. Jelas, tapi akhirnya kan
Ya, sampai boleh tadi mengawini mantan anak angkat. Kalau mantan anak, mantan mantu tidak boleh. Ini sekira hukumnya di ayat Ohum ila bahim, panggil manusia itu kepada bapaknya. Sebegini Pak, dengan di ayat sebelumnya, ayat 4 itu, bahwa Allah tidak menciptakan di dalam satu rongga manusia dua hati. Satu hati, kalau taat hilang maksiat, kalau maksiat hilang taat. Dua, Allah tidak menciptakan manusia punya dua ibu. Beda kalau bapaknya nikah lagi, ibu tiri namanya. Tapi di Al-Quran itu sampai ada zihar. Tidak boleh kamu mengatakan kepada istri seperti ibu kamu. Kamu seperti ibu saya, itu tidak boleh. Sebab ibu itu hanya satu. Sehingga tadi kalau dia mengatakan istrinya seperti ibunya, namanya tihar. Hanya satu ibu itu. Dan kedua, hanya satu bapak itu. Tidak boleh kita menyematkan nama seorang kepada lain bapaknya, kecuali kalau tidak tahu. Kalau ada orang mengatakan, misalnya saya Badudin bin Hasim, lalu saya ngaku Badudin bin Usman, tidak boleh, dosa besar. Tidak boleh mengaku bapak kita, padahal bukan. Nah, tetapi di ayat itu bagaimana kalau kita tidak tahu? Nah, walaysa alaikum junahun fima ahtantum bihi walakin ma ta'amadat qulubukum wa kana Allahu ghafurur rahim. Itu ayat berikutnya. Laisa alaikum junahun, tidak dosa bagi kamu fima ahtantum bihi, kalau kamu salah menyebut bapaknya karena tidak tahu, atau kesalahan dikatakan oleh kita bapaknya si anu padahal salah, tidak tahu, itu tidak apa-apa. Yang dosa itu walakin matabat qulubukum bi, yang dosa itu kalau sengaja. Kalau kita menyebut habaib dan dia bukan habaib, kita tidak dosa. Yang dosa yang ngaku habaibnya. Kalau bapak sekarang kena pakai sorban, pakai jubah, nyebut kiai, padahal bukan kiai, dosa enggak? Enggak dosa nyebut kiai. Yang dosa itu dia bukan kiai, ngaku kiai. Saya pikir sekarang ini banyak telur berkokok. Bukan berkokok, banyak telur berkokok. Kenapa telur berkokok? Yang tidak pernah pesantren dan tidak punya pesantren ngaku kiai, itu telur berkokok. Harusnya yang punya pesantren dia. Dan memang dia ngajari pesantren baru disebut kiai, pengaruhnya banyak. Ini banyak sekarang telur berkokok. Bahkan saking banyaknya telur berkokok, ada agama lain dia ngurus pesantren, bahkan disebut kiai, minimal pakai sorban kayak kiai. Ini telur berkokok. Hati-hati kita sekarang, sebab kita sudah di kondisi di framing seperti itu. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Sudah benar itu. Abah Alawi itu memang turunannya sudah jelas. Buku-bukunya banyak sekali, banyak yang nentang itu. Pendapat Imaduddin itu. Banyak, tetapi mereka tetap kekeh, banyak pengikutnya. Kan kalau memang itu terjadi, kenapa terus berlanjut menghina dan terus menerus memfitnah? Sampaikan ke bapak-bapak, kalau memang tadi ada unsur sengaja, ini berbuat ta'amadat qulubukum. Yang dosa itu, saya lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir, juz ketiga halaman 418, justru yang dosa itu adalah apabila dia mengatakannya sengaja, ya, sengaja tadi, menyalahkannya sengaja, menelitinya sengaja untuk dicari-cari kesalahannya. Itu yang ta'amadat qulubukum. Kalau kita menyematkan kepada yang tidak tahu, kan di dalam taklim kan itu al-hurmatu aqdamu minal ilm. Kita lebih pada menghormat dulu meskipun tidak tahu ilmunya. Itu taklim sampai menghormat dulu, Pak. Kalau tidak tahu ilmunya, kalau sudah ketahuan bodoh ya baru hilang menghormatnya. Bisa begini, kita mau sholat, ada orang pakai surban, pakai jubah, kayak kiai. Pak, mangga Pak, Pak Ustadz, Pak Kiai jadi imam, kenapa imam pakai sorban? Dihormat sama kita ke belakang, dari rumah saya gak pakai sorban, pakai jubah. Ternyata begitu sholat bacaannya ternyata bodoh, kita tidak sholat, Pak. Menghormat tidak dosa, kita menghormat. Tapi kalau kita tahu itu bodoh, udah pebarokoh kita begitu. Jadi menghormat harus didahulukan. Ini contoh. Jadi sekira penghormatan harus didahulukan daripada ilmunya itu sendiri. Bapak-bapak semua, sekali lagi, jadi walakin ta'amadat qulubukum, ini kalau kita tadi sengaja, maka itulah yang menjadi dosa. Sekali lagi, bahwa persoalan-persoalan sekarang apa yang diinginkan oleh saya di pertemuan ini? Solusinya adalah
hentikan itu memfitnah kepada habaib dari Balawi. Tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Lebih baik kita justru kalau tidak tahu menghormat, dapat pahala. Daripada sudah tahu malah menghina, memfitnah. Surat Al-Anfal ayat 46 yang saya sering bacakan. Itu solusinya. Ati Allah wa ati Rasul. Taati Allah, taati Rasul. Wala tanaza'u. Jangan bersengketa, jangan membitnah, jangan bergibah, jangan hasud. Patafsalu, sebab akan cerai-berai itu umat. Watadhabari hukum. Kalau terus memfitnah, hilang kekuatan umat Islam. Tidak ada gunanya. Apalagi yang difitnah adalah turunan Rasul. Lebih baik kita hormat. Tadi sudah sampaikan, kalau ada orang ngaku habaib, padahal bukan habaib, gak apa-apa kita. Habib, ini orang sudah habaib, jelas kok. Dicerca maki, sampai sekarang Pak, ramai. Semua habaib-habaib yang memang ketujuannya jelas, difitnah sama mereka, ditantang. Yang aneh apa itu? Berani kok mereka. Ternyata menurut Genaji tadi, jangan-jangan ini ada yang bayar. Dan terakhir, tidak ada orang yang cinta kepada Islam kecuali umat Islam yang lurus. Makanya ayat ini Pak, di dalam surat Al-Ahzab ini ada disebut cinta Allah, cinta Nabi, cinta Islam, cinta umat Islam, cinta Rasul, cinta habaib. Dan ada yang benci Allah, benci Rasul, dan benci habaib, benci ulama. Itu namanya Islamophobia. Islamophobia ini ada aspek dari kultural, yaitu tadi mengadakan acara-acara yang tidak sesuai dengan Islam. Ada politik Islamophobia, kelompok para pejabat yang punya wewenang, dia benci Islam. Tidak tepat kalau dia orang NU masih benci habaib. Hasyim Asy'ari itu mbahnya NU. Hasyim Asy'ari itu mbahnya NU. Kok ngaku NU tapi membenci habaib? Tidak tempat. Kawalat daripada Syekh Syekh Imam Asy'ari. Dan kawalat tadi, la'anallah tadi, kawalat oleh ulama, kawalat oleh habaib, kawalat oleh Allah dan Rasul. Semuanya mengutuk. Makanya di ayat sebelumnya, la'anallah fi dunya wal akhirah. Dikutuk oleh Allah di dunia akhirat. Dia akan tidak tenang hidupnya. Supaya tenang, tentram, damai, sejahtera, mari kita cari titik pertemuan. Jangan mencari titik perpecahan. Jangan dipermasalahkan kalau masalah bisa diselesaikan. Kalau suatu masalah jangan dipermasalahkan, sebab mempermasalahkan suatu masalah akan timbul masalah-masalah lain. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Akhirnya kita wafat husnul khatimah, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin walhamdulillah.